ketika pulang, aku jemput Aisyah tuh nggak mau pulang. Pulang, jangan ikut, bandel. Dibantu sama teman. Dan ini cuman berbekal bismillahirrahmanirrahim gitu. Dapat daycare dari Facebook. Emang apa sih nggak boleh? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau cerita dan sharing tentang pengalaman Aisyah daycare hari pertama. Nah, sebelumnya itu aku posting tentang pengalaman Aisyah yang udah mulai daycare. Dan hari Senin lalu itu adalah hari pertama Aisyah masuk daycare. Nah, sebenarnya ada cerita di balik kenapa sih udah mulai daycare. Dan mungkin banyak yang bertanya ya, kok pandemi tapi daycare-nya udah buka gitu. Jadi sebelum aku cerita tentang pengalaman Aisyah daycare dari pertama, aku mau cerita dulu. Jadi Aisyah itu dari awal lahir itu sebenarnya dia punya pengasuh gitu ya, yang awalnya diasuh sama ortu sama suami bareng. Terus di minggu keberapa alhamdulillah dia ada pengasuh, tapi beneran itu random banget ya dapet pengasuhnya itu, dibantu sama teman. Dan ini cuman berbekal bismillahirrahmanirrahim gitu, dapat daycare dari Facebook. Pasti kalau orang yang denger, ya ampun kok kayak ceroboh banget sih, kayak bahaya banget orang yang kita kenal dan lain sebagainya. Tapi memang kondisinya waktu itu emang sesulit itu gitu ya. Di saat aku tuh udah harus mulai masuk ngajar, terus suami juga udah mulai masuk kerja karena cutinya udah selesai, dan orang tua aku juga masih aktif bekerja gitu. Jadi nggak ada yang bisa bantuin untuk ngasuh anak. Akhirnya terpaksa banget aku ngerekrut lah itu ya, yang dapat dari Facebook itu ternyata rumahnya juga masih di satu kecamatan yang sama gitu. Akhirnya dia datang harian dari pagi sampai dengan sore, tapi itu nggak tiap hari karena memang waktu itu aku ngajar tuh seminggu tuh cuma 3 kali. Jadi cuma 3 kali dan ceritanya itu panjang lah ya. Tapi intinya perjalanannya Aisyah tuh sempat punya pengasuh waktu habis lahir. Kemudian dia sempat daycare juga beberapa bulan. Tapi kadang misal pengasuhnya nggak datang, aku ke daycare juga. Jadi sama daycare tuh sebenarnya udah familiar gitu ya, dan udah terbiasa. Walaupun ketika bayi itu dia itu masih ada rewel-rewelnya gitu ya kalau di daycare, karena jangankan daycare gitu ya, pengasuh aja dalam beberapa waktu awal pasti dia masih beradaptasi gitu kan dengan anaknya, kebiasaannya gimana, ini cara ngasuhnya gimana, kalau nangis dia minta apa dan lain sebagainya. Nah, yang akhirnya aku sempat cerita ya tentang dilema tentang daycare dan pengasuh di video yang sebelumnya, yang akhirnya alhamdulillahnya selama 2 tahun belakangan ini Aisyah itu punya pengasuh yang ya alhamdulillah amanah, bisa dipercaya, dan udah dianggap kayak keluarga sendiri gitu deh. Dan aku ngerasa semenjak Aisyah tuh punya pengasuh tuh bener-bener yang bikin hati dan hidup aku tuh tenang banget gitu ya. Karena ya itu ya, yang pertama mungkin aku udah yakin, percaya, amanah, dan ikatan kekeluargaannya tuh menurut aku tuh mulai terbangun gitu ya. Dan ya bikin aku tenang gitu, yang akhirnya aku jadi berani ngambil kerjaan yang banyak, yang akhirnya sempet overload dan lain sebagainya gitu ya, karena ngerasa anak itu di tangan yang aman gitu. Lama-lama ya penyesuaian aja, dan bertahan sampai dengan 2 tahun itu kan alhamdulillah ya, dan luar biasa. Apalagi posisinya anak aku tuh diasuhnya di rumah dia, dan mungkin bahkan anak aku tuh lebih mengenal pengasuhnya itu gitu dibandingkan mungkin neneknya gitu. Karena memang jarang ketemu gitu ya, karena sama yang ngasuh nih manggilnya nenek gitu ya, dan memang ya udah deket banget gitu ya, udah solid lah ya, kita udah enak gitu. Tapi kemarin minggu lalu hari Jumat, jadi Aisyah tuh daycare hari Senin, hari Jumatnya itu nenek ini bilang mau istirahat gitu ya, jadi mau berhenti ngasuh. Itu sebenarnya antara kaget dan enggak gitu ya, karena memang udah beberapa bulan belakangan ini tuh emang ada indikasi-indikasi kayaknya memang pengen berhenti ngasuh gitu. Indikasinya sih bukan ke anak sih, tapi lebih kayak ke apa ya, ya mulai nggak bisa dijelaskan sih, tapi memang kayak gelagat-gelagatnya memang sepertinya pengen istirahat gitu. Lagian juga memang udah cukup
berusia gitu ya si nenek ini gitu. Kalau kaget sih alhamdulillahnya nggak yang kaget banget gitu ya, cuman ya sedih gitu ya karena udah 2 tahun bareng-bareng ngasuh Aisyah, dan dalam berbagai hal lah, dalam suka dan duka tuh campur aduk gitu ya, udah bareng-bareng, dan nenek tuh yang tahu banget lah kondisinya Aisyah dan kondisiku juga seperti apa gitu. Jadi udah benar-benar saling nolong. Itu sedih di situ karena ya harus punya pola baru gitu ya yang nggak ada nenek. Kemudian untungnya beberapa bulan yang lalu aku sama suami tuh sempat searching dan memang niat pengen nanti kayaknya preschoolnya Aisyah kalau udah 4 tahun gitu ya, sebelum TK kayaknya ada deh di apa tuh preschool A gitu ya. Kita udah ada sasaran gitu, udah ada target. Nah, kita udah survei semacam kayak harga, lokasinya kayak gitu, kebetulan juga nggak jauh dari rumah. Jadi ketika nenek bilang berhenti, aku langsung dalam pikiran aku, oke, aku harus follow up lagi nih tempat yang Aisyah dulu mau disekolahin di situ gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya katanya sekarang itu online dan offline-nya jalan. Jadi semisal ortu pengen offline, dia ngebuka gitu. Dan aku tanya untuk yang daycare, karena Aisyah nggak mau sekolah dulu, daycare-nya ada berapa anaknya di situ? Katanya ada 7 orang. Aku pikir ya oke lah, aku coba aja gitu ya. Dan nggak tahu ya, kayak jenuh banget sama pandemi ini gitu ya. Berharapnya dengan keputusan yang mengeluarkan Aisyah dari lingkungan rumah, dia ke lingkungan sekolahnya, ya daycare-nya itu semoga ya baik-baik aja. Jadi cuma bisa berharap dan berdoa seperti itu. Akhirnya ya udah tekad bulat, hari Sabtu itu aku daftar langsung untuk daycare hari Senin. Kemudian udah lihat price listnya, kemudian kegiatannya apa aja sih. Kalau daycare sih sebenarnya ya dia main-main bebas aja gitu, tapi aku senangnya kayak ada tema-temanya gitu, kayak tema baju, tema makan, jadi bikin semangat aja sih gitu. Dan ngerasa yang bukan dititipin gitu si anak ini tuh gitu. Nah kebetulan juga daycare-nya ini tuh basisnya Islam gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Bandung dan sekitarnya mungkin ada yang tahu, namanya itu Anak Langit. Namanya Anak Langit, dia itu ada daycare sama preschool. Nah Aisyah ikut yang daycare-nya doang. Mungkin karena basisnya Islam juga aku jadi seneng gitu ya, setidaknya Aisyah itu lingkungannya denger anak-anak doa gitu ya, anak-anak sholawatan, baca Asmaul Husna, kayak gitu-gitu sih aku yang setidaknya Aisyah tuh dapat lingkungan yang dia tuh denger hal-hal yang berbau Islam gitu ya setiap harinya. Oke, akhirnya hari Sabtu itu aku memutuskan untuk Aisyah daycare, udah diurus semua administrasinya, dan aku langsung belanja online karena aku sempet parno di situ ada apa itu namanya, harus pakai seragam warna ini gitu ya, dan Aisyah nggak punya warnanya. Jadi aku semangat gitu ya beli kaosnya, kemudian beli sepatu gitu, beli mukena gitu, karena selama ini Aisyah nggak punya mukena yang kecil gitu. Ya jadinya akunya semangat, dan Aisyah juga udah aku aku ajak ngobrol gitu ya, Aisyah nanti mulai sekolah ya, aku jadi membahasakan daycare itu dengan istilah sekolah biar dia semangat. Oke, dan tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Aisyah pengen banget masuk sekolah, udah dari hari Minggu aku sounding tuh dia udah semangat banget gitu ya. Jadi hari Minggu malam aku udah siap-siapin segala sesuatunya, dan aku berangkatlah ke daycare. Nah apa yang terjadi daycare? Di daycare itu dia kan di luarnya tuh tempat bermain, jadi Aisyahnya udah main, aku ngobrol lah sama kayak koordinator atau pengelolanya. Di situ aku dikasih tahu untuk price listnya. Jadi price listnya di sana itu 850.000 untuk biaya bulanannya. Kemudian pendaftarannya 450.000, dan kalau mau catering itu bisa bulanan maupun harian. Cateringnya tuh kalau nggak salah 450.000 per bulan. Nah aku milih enggak catering karena memang setiap pagi itu biasanya masak buat bareng-bareng. Buat aku kalau misalnya mau bekal kerja, buat Ade Arsa kalau dia mau bekal ke pengasuhnya, dan tentunya juga buat Aisyah buat ke daycare gitu. Jadi nggak perlu catering gitu. Tapi katanya misal sesekali kita butuh, boleh ikutan catering harian gitu. Yang penting H-1 udah ngabarin. Nah awalnya aku sempat khawatir, aku bilang ke pengelolanya, nanti takutnya misal Aisyah nggak catering,
nanti dia mau nggak ya makan gitu, takutnya dia ngelihat temennya kok makanan aku beda gitu. Nah terus jawaban si pengelolanya tuh bikin aku adem gitu, karena dia bilang enggak, nanti akan dibujukin, kita akan ngasih nasihat kalau makan itu nggak harus sama, walaupun makanannya beda, ini tuh sama-sama enak. Nah itu tuh aku seneng banget dia ngomongin kayak gitu, karena aku tuh pengen gitu ya anak aku tuh punya mindset yang seperti itu gitu ya. Maksudnya tuh kayak adil itu nggak harus sama kayak gitu. Terus apa itu namanya, bisa berbagi gitu, bisa apa ya, punya nilai-nilai lah gitu. Dan aku setuju untuk di hal-hal awal itu gitu, yang kita ngobrol-ngobrol dengan si pengelolanya itu. Kemudian apa ya, kemarin tuh aku sempet kelupaan bawa spons mandi. Jadi Aisyah itu diminta untuk bawa handuk, dibawa alat mandi yang nantinya ditinggal di sana. Alat mandi sih dibawa pulang, tapi handuk tuh ditinggal di sana. Aku tuh lupa bawa spons mandinya. Aku nanya kenapa harus pakai spons mandi gitu. Katanya karena pengasuhnya itu nggak boleh bersentuhan langsung dengan anaknya ketika mandiin. Karena kan ketika bersentuhan kulit dengan kulit, takutnya pada area-area tertentu itu kan ada sensasi tertentunya. Makanya itu dihindari. Oke, aku sepakat gitu ya, karena di daycare yang sebelumnya aku nggak dapat edukasi yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, aku senangnya lagi juga dia itu cukup tertib jadwalnya, kayak yang semisal jadwal istirahatnya, kemudian jadwal makan, ada jadwal sholatnya, dan pengasuhnya itu nggak kelihatan kerepotan dengan jumlah anaknya. Mungkin karena nggak terlalu banyak juga ya gitu. Jadi yang aku lihat, karena anaknya rata-rata juga udah gede-gede gitu ya, karena ada daycare yang memang banyak bayinya, ada yang banyak toddlernya gitu ya. Kalau ini tuh toddler semua gitu ya, balita gitu. Jadi aku lihat nggak terlalu kerepotan gitu. Jadi aku agak tenang karena Aisyah tuh ada yang nemenin main gitu. Setidaknya setiap dia main tuh ada orang di samping dia gitu. Jadi selama aku ngobrol dengan pengelolanya itu, Aisyah tuh sama sekali nggak nyariin aku karena dia asik main sama ibu pengasuhnya. Baiklah, terus aku kerja dengan tenang seharian. Sore aku semangat banget buat jemput Aisyah. Jamnya itu, dia itu dari jam 6:30 sampai dengan jam 4:30 sore. Nah tapi kita dikasih toleransi setengah jam sebelum dan setengah jam sesudah. Jadi kita boleh nganter itu jam 7 dan ngejemput maksimal jam 5. Itu free, nggak ada tambahan biaya. Tapi kalau kita nganter atau ngejemput lebih dari jam yang sudah ditentukan tadi, jam 7 dan jam 5, akan ada tambahan biaya per 1 jam itu 15.000. Kalau kebetulan kalau aku tuh nggak mungkin nganterin anak sepagi itu. Paling cepet juga biasanya itu jam 8 gitu ya. Itu pun biasanya jam 8 tuh aku nganterin anakku yang kecil dulu gitu ya ke yang pengasuhnya. Terus baru Aisyah. Jadi sering-seringnya itu Aisyah tuh datang itu jam 8:30 atau jam 9 kurang gitu. Dan mungkin agak repotnya adalah kalau dulu waktu Aisyah ada pengasuh, dia kan aku antar tapi pulangnya dia datang ya, dianterin gitu ya. Kayak adek juga gitu, berangkatnya aku antar tapi kalau pulang dianterin sama yang ngasuh. Tapi kalau ini Aisyah sekarang karena dia di daycare, aku jadi pulang pergi tuh bareng dia gitu. Jadi kalau mau berangkat kerja, kalau pas lagi nggak di rumah ya, kerjanya pas ke kampus atau ke Bandung, aku biasanya naik motor atau mobil bareng dia sekalian berangkat gitu. Pulangnya juga gitu, jemput. Tapi kalau aku di rumah ya udah nganter aja terus pulang lagi. Itu sih mungkin repot-repotnya lebih ke waktunya kita harus, terutama pas jemput gitu ya, harus tertib gitu. Tapi jadi enaknya aku jadi kerja juga jadi terjadwal, karena jam 4 aku harus sudah keluar pulang gitu, sudah OTW pulang buat ngejemput Aisyah. Dan ketika pulang aku jemput Aisyah tuh nggak mau pulang. Dia senang ketemu aku, tapi dia kayak pengen memamerkan kalau ini loh bunda, aku main ini, aku main itu gitu. Jadi dia manjat-manjat lagi, kemudian main perosotan lagi. Aduh itu nggak ada habisnya, sampai ini udah sore ya, udah rada mendung gitu ya. Akhirnya aku paksa dan dia nangis di mobil waktu aku paksa buat pulang. Dan sempet-sempetnya pas aku udah naik di mobil, dia ngebuka pintu gitu ya, dia mau kabur, langsung aku cepet-cepet tarik, langsung aku kunciin pintunya gitu. Aku bilang sekolahnya besok lagi. Jadi emang
karena hari pertama mungkin ya, dan dia seneng banget. Dan Aisyah tuh nggak nangis sama sekali dari awal ditinggal gitu, maksudnya nggak nyariin aku gitu, karena mungkin udah terbiasa. Dan pas mau aku berangkat kerja dia juga yang Aisyah sekolah dulu ya gitu, jadi malah dia yang pamitan gitu. Jadi ya itu sih yang sampai ibu pengasuhnya juga sampai yang bilang, iya Aisyah sama sekali nggak nangis, dia pintar dan lain sebagainya. Jadi tuh bikin aku tenang. Pas pulangnya dia juga happy banget gitu ya, pamer ini pamer itu gitu. Ditambah lagi pas di mobil dia juga cerita dia itu belajar nyanyi gitu ya. Nyanyi kepala pundak lutut kaki, kemudian ini gerakannya kayak gini. Terus cerita tadi makan bareng sama teman-temannya, makan kerupuk, nggak tahu kerupuk dari mana padahal aku nggak ngasih dia kerupuk. Kemudian dia sholat bareng sama ibu pengasuhnya gitu ya, walaupun nggak tahu dia ngapain, tapi setidaknya ada aktivitas-aktivitas yang aku tahu dan dia seneng gitu. Pas aku tanya besok mau sekolah lagi, nggak mau banget gitu ya. Jadi itu buat aku udah cukup gitu ya, karena biasanya kan kalau di awal-awal suka ada drama gitu ya, ninggalin anak gitu, bikin sedih gitu. Tapi melihat Aisyahnya seneng dan ya berharapnya semua baik-baik aja gitu ya, karena ini kan sekarang sudah beberapa hari gitu ya, udah masuk hari ketiga gitu. Itu sih alhamdulillah sampai dengan sekarang masih baik-baik aja gitu. Dan makan juga aku lihat dia bagus gitu ya, dia tidur juga bagus banget. Jadi mungkin karena capek banget gitu ya dia, jadi kata ibu pengasuhnya dia tuh tidur tuh bisa yang lebih dari 2 jam gitu, 2 jam sampai dengan 3 jam. Mungkin karena dia main terus, capek, akhirnya tidurnya jadi teratur, makannya juga banyak, ya pulang bahagia gitu. Jadi sesimpel itu aja, bener-bener yang beberapa hari ini tuh biasanya aku kalau kehilangan pengasuh tuh yang baper banget ya, kayak sedih gitu. Ini sih alhamdulillahnya aku happy banget gitu ya. Tetap sedih kehilangan orang yang kita percaya gitu ya, tapi happy banget karena Aisyah dapat lingkungan baru yang menyenangkan. Nah, harapannya semoga Aisyah daycare di era pandemi ini tetap aman-aman aja, baik-baik aja, dan tentunya ada pertimbangan gitu ya, dan kita udah deal dengan berbagai hal. Pokoknya semoga berharap semuanya sehat-sehat dan baik-baik aja gitu. Baiklah, begitu ceritanya daycare-nya Aisyah. Kenapa dia bisa daycare sekarang gitu ya, kemarin pakai pengasuh. Dan mungkin bisa jadi pertimbangan buat ibu-ibu juga yang dilema anaknya gimana nih gitu ya, atau pengasuhnya lagi nggak ada. Karena kemarin aku lihat postingan teman-teman aku lagi banyak yang kehilangan pengasuh gitu ya, nggak tahu ada masalah apa, pengasuhnya pulang atau pengasuhnya udah diberhentiin dan lain sebagainya. Aku tahu gimana rasanya, gimana galaunya. Semoga cepet dapat penggantinya dan semua masalah terselesaikan. Yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.